PDI Perjuangan hari ini menggelar peringatan Hari Ulang Tahun ke-49 secara hybrid. Sekretariat Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan dalam acara HUT ini Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dari Istana Kepresidenan secara virtual. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyampaikan pidato politiknya dari kediamannya di Jalan Tuku Umar secara virtual. Dalam acara yang digelar secara hybrid, sejumlah tamu VIP juga hadir secara virtual. Titik sentral peringatan HUT ke-49 PDI Perjuangan secara hybrid ini digelar di kediaman Megawati dan di kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, serta di Sekolah Partai PDI Perjuangan Lenteng Agung. Dalam pidatonya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri membahas banyak hal terkait perjalanan PDIP dalam mewarnai sejarah bangsa, termasuk perannya bersama elemen lain, turut dalam membangun bangsa dan negara. Dalam pidatonya itu, Megawati juga menyinggung terkait gelaran pemilu 2024 mendatang yang ia harapkan dapat berjalan dengan baik secara jujur dan adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap mengenai gelaran peringatan Hari Ulang Tahun PDIP ke-49 secara hybrid, kita langsung saja bergabung dengan reporter Widya Anggita dan juru kamera Veriska Immanuel langsung dari kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Widya, apa saja rangkaian acara dari peringatan HUT ke-49 PDIP? Ya, Awis dan juga pemirsa, mengingat saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19, peringatan HUT ke-49 dari PDI Perjuangan ini digelar secara hybrid dan pihak media juga tidak bisa masuk karena di dalam memang harus menjaga jarak dan juga protokol kesehatan. Dan rangkaian acara HUT ke-49 PDIP ini tadi dimulai pada pukul 9, diawali dengan upacara bendera, yakni dengan memasang 1 bendera merah putih dan 49 bendera partai secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Jadi acara HUT PDIP kali ini digelar secara hybrid dengan titik sentralnya adalah di kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di Jalan Tuku Umar Menteng, dan Presiden Joko Widodo juga menyampaikan kata sambutannya dari Istana Kepresidenan. Dan di tempat saya melaporkan pada saat ini, yakni di DPP PDIP Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, juga digelar acara yang mana di sekitar DPP ini tampak ramai sekali dari yang terlihat mobil-mobil yang terparkir di sekitar DPP dan juga karangan-karangan bunga. Ucapan HUT ke-49 untuk PDIP juga turut meramaikan dari pergelaran HUT PDIP pada tahun ini. Dan agenda juga digelar di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dan acara pada kali ini diisi dengan pembacaan doa oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Kemudian sebelumnya memang ada acara lomba-lomba yang menjelang HUT PDIP ini. Dan hari ini diumumkan pemenang Festival Kuliner Pendamping Beras. Dan juga berdasarkan rencananya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan menerima sertifikat muri atas rekor buku varian menu pendamping beras terbanyak dan rekor lomba masak dengan peserta terbanyak. Ditargetkan pada hari ini PDIP akan meraih 4 rekor muri dan 1 rekor dunia. Awis. Widya, kemudian apa saja yang disampaikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden Joko Widodo dalam peringatan HUT ke-49 kali ini? Ya, Awis dan juga pemirsa, jika Anda melihat secara virtual di kanal YouTube PDI Perjuangan, tema HUT PDIP kali ini memang bertemakan Nusantara, dan tentunya ini juga senada dari penyampaian politik dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tentang bagaimana masyarakat dan juga kader-kadernya harus menjaga kebersamaan, kemudian keberagaman, dan juga menjaga Pancasila. Mengingat memang budaya dari bangsa kita sendiri ini adalah gotong royong. Megawati juga menyampaikan bahwasanya akar dari Pancasila itu adalah gotong royong. Dan juga Megawati tadi sempat di awal-awal penyampaian politiknya mengingat awal-awal berdirinya PDIP yang benar-benar butuh perjuangan sama seperti namanya. Dan juga Megawati ini menyoroti beberapa hal
hal strategis di Indonesia seperti pergelaran G20, kemudian menyampaikan terima kasihnya atas dedikasi pemerintah untuk mempercepat kesejahteraan rakyat di masa pandemi. Dan juga Megawati berharap bahwasanya pemilu 2024 dapat berjalan secara adil dan juga jujur. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan penyampaian politik dari Megawati Soekarno Putri dan juga kata sambutan dari Presiden Joko Widodo. Pekerjaan rumah ketiga berkaitan dengan pemilu tahun 2024. Pemilu legislatif dan pemilu presiden yang dilaksanakan untuk kedua kalinya secara serentak harus dipastikan keberhasilannya. Dari sejak reformasi sampai hari ini kan kita berhasil ya. Artinya dari ketika saya presiden berlangsung pemilu langsung. Dan itu sebuah tonggak sebenarnya. Saya waktu itu kan bilang ada demo-demo, akan tidak aman. Tapi berlangsung apa itu namanya jurdil, lalu satu lagi apa ya, aman ya. Dan sampai sekarang ya ada riak-riak, tapi kan itulah yang harus kita laksanakan. Dipastikan keberhasilannya. Begitu banyak kerawanan politik, bahkan jatuh bangunnya suatu bangsa akibat ketidakmampuan mencari solusi atas konflik. Pemilu 2024 harus dipastikan berjalan demokratis, jujur dan adil yang memungkinkan terjadinya pergantian kekuasaan selalu secara terlembaga, aman dan damai. Saat mencapai usianya ke-49, PDI Perjuangan telah berhasil menjadi partai politik terbesar di Indonesia. Merdeka! Menjadi partai politik yang konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat kecil, konsisten memperjuangkan kedaulatan negara dan kemandirian bangsa. Kita harus bersama-sama memperkokoh pendidikan Pancasila, dan ini telah dibumikan oleh BPIP yang terus-menerus ke seluruh penjuru tanah air melakukan pembumian Pancasila, menjaga toleransi antar anak bangsa dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan sikap gotong royong masyarakat yang terus akan kita gelurakan. Ya, Awis dan juga pemirsa, jika boleh mengutip sedikit dari penyampaian politik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, bahwasanya Indonesia ini diharapkan ke depannya secara ekonomi bisa berdiri di kaki sendiri. Awis. Pemirsa, demikian laporan reporter Widya Anggita dan juru kamera Veriska Immanuel langsung dari kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Beralih ke informasi